didik. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dan dapat kita petik hikmahnya untuk pembelajaran di lembaga kita masing-masing. Bapak Ibu, ini kesempatan yang sangat berharga sekali bagi kami, sebuah kehormatan SDN Tegulerang 1 memiliki dan mempunyai seorang guru yang dapat diandalkan, yaitu Bu Niken. Pada saat ini telah mengikuti kegiatan guru penggerak Kabupaten Mojokerto. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan baik. Dan saya pesankan pada Bu Niken, semangat terus, jaga kesehatan, karena kegiatan di guru penggerak ini sangat panjang waktunya dan melelahkan, dan insya Allah itu hikmahnya akan lebih karena sudah bersusah payah, sudah berupaya semaksimal, dan insya Allah endingnya, akhirnya pasti menemukan sebuah kesuksesan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk awal pembukaan ini, dan sekaligus kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita buka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sebelumnya saya berikan pada Ibu. Terima kasih Bapak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mustari SPD MPD selaku Kepala Sekolah SDN Tegulerang 1. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Tegulerang 1. Di sini saya Niken Kusmawardani dari SDN Tegulerang 1, Kecamatan Garblendong, Kabupaten Mojokerto, akan mempresentasikan tentang budaya positif, sesi berbagi konsep dan pengalaman di SDN Tegulerang 1, Kecamatan Garblendong. Tujuan pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini maksud dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita itu sebagai pendidik seperti petani yang tidak bisa mengubah jagung itu menjadi padi. Jadi kita bisa merawat anak-anak itu sesuai dengan kodratnya, seperti jagung. Kita harus memelihara, merawat, memupuk jagung itu dengan sebaik-baiknya agar jagung itu tumbuh dengan baik. Dan kita tidak bisa mengubah jagung itu menjadi padi, menjadi tebu, menjadi cabai. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu harus mendidik anak itu sesuai dengan kodratnya. Kodrat yang dimaksud dengan Ki Hajar Dewantara itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini yang dimaksud dengan kodrat alam itu adalah di mana peserta didik itu tumbuh, baik dia dari segi geografis maupun dari segi lingkungan. Misalnya watak atau karakter. Peserta didik itu ada yang memiliki karakter pemberani, ada juga yang memiliki karakter pemalu, ada juga yang memiliki karakter pandai. Sedangkan kodrat zaman itu adalah keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik agar dapat hidup sesuai dengan zamannya. Seperti contoh Bapak Ibu ya, kita itu berbeda dengan peserta didik di usia yang sama. Misalnya kelas 5, kita mengajar di kelas 5, itu berbeda dengan ketika kita berusia 11 tahun di kelas 5. Karena zaman dulu itu tidak ada gawai
pandai bermain gawe daripada kita. Itu yang dimaksud dengan filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Dan Ki Hajar Dewantara itu juga memiliki hadis yang sangat keren. Itu ada 3, yaitu ing ngarsa sungkulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Ing ngarsa sungkulodo yang dimaksud di sini adalah yang tulodo. Tulodo itu kan bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesia itu kan contoh. Berarti guru di sini adalah memberikan contoh sebagai model bagi peserta didik. Ing ngarsa sungkulodo, ing madya mangunkarsa berarti di tengah itu memberikan semangat kepada peserta didik dalam belajar. Dan yang terakhir, ing madya mangunkarsa akan memberikan dorongan. Dorongan kepada siapa? Yang dorongan kepada peserta didik. Untuk selanjutnya ini ada budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Yang dimaksud berpihak pada murid di sini itu adalah ketika kegiatan pembelajaran itu kita itu harus memenuhi kebutuhan murid. Apa maunya murid itu? Bukan maunya kita ya. Berarti ini disebut dengan center student, bukan center teacher, berpihak pada murid. Apa yang dengan murid itu harus dipenuhi oleh guru. Maunya anak didik itu apa? Saya beri contoh. Misalnya kalau di kelas 5 itu ada pelajaran kipas ya. Sebelum pelajaran itu dimulai, anak-anak itu diberi pertanyaan. Anak-anak, kalau pelajaran ini enaknya dilakukan di dalam apa di luar kelasnya. Kalau misalnya anak-anak itu menginginkan di luar kelas, ya kita harus mengikuti apa yang dilakukan anak-anak itu. Misalnya pelajaran wujud benda itu kan ada 3, benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat itu contohnya itu batu. Kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar dengan cara ini loh, batu, benda padat. Begitu juga benda cair dan benda gas. Mengapa kita harus berpihak pada murid? Karena ini agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini mempunyai nilai profil pelajar Pancasila ini ada berapa ya kira-kira? Ada 6. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu berakhlak mulia. Yang ketiga itu mandiri. Yang keempat itu bergotong royong. Yang kelima itu bernalar kritis. Dan yang terakhir itu adalah kreatif. Contoh-contoh dari profil pelajar Pancasila yang bisa diterapkan di sekolah itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Misalnya menjaga lingkungan sekolah, terus berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, terus kita itu menghargai perbedaan. Kita itu kalau berteman itu tidak memandang sara. Apa itu sara? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau itu sudah bisa diterapkan, maka profil pelajar Pancasila ini bisa terwujud. Berikutnya, budaya positif. Perbedaan satu persatu sampai ada siswa yang pernah belajar bersekolah. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita memberikan hukuman atau sanksi? Apakah kita harus memberikan konsekuensi ataukah kita memberikan restitusi? Kalau kita memberikan hukuman itu yang pertama, guru menghukumi siswa tersebut dengan
dengan membersihkan kelas selama 2 hari saat jam istirahat. Jadi ketika teman-temannya itu istirahat beli makanan, dia itu tidak bisa. Dia harus menjalankan hukuman atau sanksinya. Pembelajaran dengan lalu guru marah dan membentak sehingga murid jadi sangat berkaitan dengan kontrol. Yang paling ditakutkan itu murid itu akan menyembunyikan. Ini ada perasaan dan tanggung jawab. Pembelajaran dengan paradigma baru berikutnya berdasarkan jika kita memberikan konsekuensi. Yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas yang belum dikumpulkan saat jam istirahat. Jadi ketika teman-temannya itu istirahat membeli jajan kue, anak tersebut masih di dalam kelas. Mengapa? Mengerjakan tugas yang belum berikutnya yang kita pelajari tentang guru di sini tegas dan siswa menghormati peraturan dalam budaya kita. Berikutnya, jika kita memberikan restitusi menjadi sesuatu, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa. Kita diajarkan menghubungkan dengan disiplin. Kalau ada siswa yang seperti contoh sekolahnya terlambat, kalau guru itu mengadakan restitusi. Kalau misalnya tidak di hari Senin ketika ada acara pendidikan, diharapkan anak-anak kok sampai mengumpulkan terlambat. Kalau misalnya apakah hari itu tidak apakah berarti bisa mengerjakan menimbulkan akibat keadaan, tapi tujuannya itu sudah disiplin guru membantu menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau misalnya tidak mengerjakan terlambat karena tugas itu karena apa, maka guru ini membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya misalnya. Nah, kalau dia tidak lupa, kalau misalnya ada tugas sehingga nyampe di lama nanti kalau ditunda-tunda dan memiliki motivasi intensif, kalau yang terjadi itu adalah seperti contoh, kalau misalnya ada anak misalnya sudah mengumpulkan 3, sedangkan kalian itu masih berlinung dan berlupa. Kalau seandainya anak ini memiliki motivasi intrinsik dari kalau berarti terlambat mengumpulkan tugas sekolah itu karena tidak bisa, maka sebagai pendidik, kalau seandainya ini datangnya kalau kamu tidak bisa mengerjakan, kamu beri perdana pada dirimu, ini tidak akan bisa jalan dengan ramah mencari solusi. Kalau misalnya tidak bisa mengerjakan itu sama seperti kalau misalnya hari Jumat itu kan kalau anak laki-laki itu kan sholat Jumat ya. Kalau guru terbiasa diri, maka enak anaknya itu enak diajak adalah dan siswa akan menghormati dirinya dan orang lain. Selain membersihkan dari itu, anak juga misalnya ada anak yang melanggar sesuatu. Kalau seandainya dia itu memotong lebih dari faktor intrinsik, motivasi intrinsik, konsekuensi, maka dia itu akan ditahan amanahnya. Jadi setiap hari Jumat pasti restitusi ya, restitusi. Karena ini di sini diharapkan anaknya itu bisa ingin sholat juga. Tapi karena apa sih masalahnya itu dia gurunya itu bisa memberikan solusi atau dia tidak dihukum oleh bapak ibu guru. Maka kalau misalnya bapak ibu gurunya tidak datang ke sekolah pada hari Jumat, berikutnya ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Guru ini bisa faktor di posisi penghibur, disiplin positif, membuat rasa bersalah, yang terdiri sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Diharapkan anak melakukan segala sesuatu ini ya, 5 posisi kontrol restitusi dan timbul dari dirinya seperti tadi motivasi eksternal identitas gagal seperti materi tadi itu hasilnya seperti ini. Kalau identitasnya berhasil atau sukses, hasilnya juga akan lebih baik buat anak berikutnya. Ini adalah jawab. kebutuhan dasar manusia.
juga ini adalah penuhi gambaran Tuhannya jika baru tercapainya kesejahteraan. Tetapi ketika manusia suatu kebajikan, maka ini akan menghubungi situasi seperti jadi antara satu dengan yang lain itu tidak sama. Menurut Dr. William dalam bukunya Guru Aman itu berbuat tujuan dasar manusia itu menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan berbelah. Hasilnya apa? Anak itu akan menjadi berontak, pendendam, dan menyakiti orang lain. Kamu sih tidak mau mengerjakan PR, dan begini hasilnya nyanyi terus di rumah cerita gagal. Berarti itu memposisikan guru sebagai apa? Penghukum. Akibatnya ini apa? Ya ini anak ini contoh menjadi pendendam. Ketika jadi sukanya itu menyalahkan orang di sekolah, bukan menyalahkan diri sendiri, membawa bekal. Sedangkan teman-temannya, nah ini jika guru di posisi pembuat rasa bersalah tersebut, jadi anaknya itu merasa bersalah, dia mengambil makanan tersebut. Mengapa anak tersebut kok? Guru akan berbuat apa? Berceramah, orang banyak menunjukkan kekecewaan dan pendarahan. Berarti kamu semua dasar yang dipenuhi oleh peserta didik anak tersebut itu adalah bertahan berikutnya yang kedua itu adalah seperti kasih sayang kecewa atau dampaknya itu losnya apa? Belonging. Dia itu pasti menyembunyikan anak yang berbohong, tidak kasih sayang rasa diterima itu kalau adalah jika guru itu di posisi membuat orang merasa bersalah. Kalau di sekolah itu semangat belajar. Lalu berikutnya ini guru di posisi sebagai teman. Apa yang dilakukan oleh guru jika di posisi sebagai teman? Guru akan berbuat belajar kelompok, buatnya rasa alasan-alasan untuk murid-murid kalau bersekolah. Guru akan berkata juga silakan untuk bapak ibu atau juga bisa ya sudah nanti bapak ibu bantu sekali. Hasilnya apa jika guru ini di posisi sebagai teman? Kalau seandainya anak itu akan menjadi ketergantungan, tidak bisa mandiri, selalu mengharuskan pada orang lain, takut pada gurunya atau takut pada orang lainnya. Berarti anak tersebut kurang kasih sayang dan rasa diterima, kurang love and belonging. Kalau ini berikutnya sebagai pemantau, posisi guru sebagai pemantau. Kebebasan itu yang akan dapat gurunya adalah menghitung dan mengukur. Guru akan berkata apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, bisa apa yang akan jadi sekarang. Hasilnya apa kalau guru di posisi pemantau? Anak ini akan menyesuaikan bila bisa diawasi saja anaknya. Berikutnya ini adalah guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer, maka guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kalian ini? Apa keyakinan tersebut? Kalau kamu yakini, kamu memperbaikinya. Kalau kamu perbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan membantu apa tentang dirimu? Kalau misalnya ada anak menguatkan rumah atau ke sekolah, tidak bisa ceria, cemberut karena takut, berarti kebutuhan dasar dia harus dipenuhi oleh siswa yang terlambat melakukan tugas sekolah. Apa yang harus kita lakukan? Dan yang kelima, memberikan hukuman. Kelima ini adalah sanksi penguasa. Apakah kita harus memberikan konsekuensi powerful ataukah kita memberikan restitusi? Kalau kita memberikan hukuman dasar yang pertama, guru menghukum siswa tersebut dengan membersihkan kelas selama 2 hari
saat jam istirahat. Jadi ketika teman-temannya itu istirahat, beli makanan, dia itu tidak, tapi dia harus menjalankan hukuman atau ada kasus misalnya di lalu guru marah dengan anak sehingga menjadi pemimpin yang paling ditakutkan itu murid itu akan menyembunyikan permasalahannya, membuat temannya itu lebih bisa berarti anak tersebut. Berikutnya kebutuhan kejiwaan kita memberikan konsekuensi adalah yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas yang belum guru harus jam istirahat. Jadi ketika teman-temannya itu istirahat serta membeli jajan kue dipenuhi, anak tersebut kebutuhan dasarnya masih di dalam kelas. Mengapa? Mengerjakan tugas yang belum selesai. Guru di sini tegas dan siswa menghormati peraturan dan penguasaan. Berikutnya, jika kita memberikan restitusi, kita harus tahu guru menanyakan keyakinan kelas dasarnya manusia dan membantu itu yang siswa karena antara peserta didikan satu dengan yang lain. Kalau ada siswa yang dasarnya itu berkelanjutan, maka kalau guru itu mengadakan restitusi, anak itu pasti dibantu, tidak dimarahi. Ditanya apa alasan ini ada sampai terlambat membeli di sekolah. Budaya positif itu motivasi tidak bisa mengerjakan, motivasi merasakan dorongan yang timbul ada di sini. Guru membantu menyelesaikan masalahnya. Kalau misalnya tidak mengerjakan tugas atau terlambat mengumpulkan tugas itu karena lupa, maka guru ini membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Misalnya contoh tadi, anaknya biar tidak lupa datang ke sekolah terlambat, sisanya masuknya di rumah cepat-cepat dan anaknya itu nanti kalau itu sudah jatuhnya misalnya jam 8 baru lupa, maka terjadi itu adalah tidak disiplin mengumpulkan tugas sekolah itu terlambat. Yaitu kalian sudah pasti akan mendapatkan, sedangkan kalian itu masih belum bisa berupa maka atau sanksi. Anak tersebut itu bisa menghindari ketidaknyamanan terlambat mengumpulkan tugas sekolah itu karena tidak bisa motivasi ekstrim. Maka berarti anak tersebut masuknya itu tepat waktu. Kalau kamu tidak terlambat bisa mengerjakan karena apa? Karena tidaknya wadah temanmu atau saya. Kalau saya bisa terlambat lagi seperti solusi. Kalau saya tidak bisa mengerjakan itu, bagaimana caranya? Bisa bertanya sama temanmu atau orang tua. Saya takut seperti mendapatkan sanksi. Kalau guru terbuka, maka enak. Anak-anak juga anak yang datang siswa akan menghormati waktu dan itu. Maka dari itu jadi namanya misalnya ada anak yang melanggar suatu atau kebajikan dari orang baik, murid melakukan disiplin ini karena ia ingin mendapatkan segala ini merupakan motivasi eksternalnya. Saya harus dari konstitusi ya. Saya tidak boleh tetap di sini diharapkan anaknya itu bisa nanti kalau saya datang ke apa sih masalahnya itu dia itu bisa memberikan apa solusi atau penyelesaian masalah. Lumayan nanti kalau uang jajan saya 10.000 ditambah 5.000 dapat 5. Berikutnya ini ada 5 posisi kontrol dalam motivasi ekstrinsik. Guru ini bisa keluar di posisi penghukum. Berikutnya menghargai nilai kebajikan dan juga guru ini sebagai melakukan disiplin sebagai pengatur atau sebagai manajer merupakan motivasi intrinsik. Kalau ada anak yang datang seperti ini ya, 5 posisi kontrol dan dia ini menghargai nilai kalau seperti tadi orang itu sama itu kalau gagal waktu itu ada tadi itu hasilnya seperti ini. Kalau ini identitasnya berhasil atau sukses hasilnya juga akan membuat anak menjadi lebih bertanggung
menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri itu termotivasi dari dirinya sendiri, bukan karena pengaruh. Nah, ini adalah gambaran jika guru selanjutnya ini ada apabila ada murid yang melakukan melanggar suatu kebajikan, maka komunitas guru seperti ini gambarannya, atau hukuman dan penghargaan. Hukuman ini bisa dengan istilah sanksi. Penghargaan ini guru akan silahkan berbuat koordinatif. Hukuman ini menunjuk menyakitkan, menyakiti, tidak nyaman. Guru murid berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya memaksa. Hasilnya apa? Anak itu akan menjadi salah murid menjadi menyerang orang lain. Kamu sih tidak mau mengerjakan PR, begini hasilnya menanggap terus kebajikan di rumah kita sebagai dasar sebagai memposisikan guru sebagai pengumuman. Akibatnya sanksi, ya anak diterima oleh anak menjadi pendendam. Jadi suratnya itu menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Kalau misalnya dengan memberikan penghargaan jika guru di posisi pembuat rasa bersalah, misalnya anaknya itu merasa bersalah seperti tadi, itu akan menimbulkan tidak efektif. Guru akan berusaha hubungan berceramah, menunjukkan sekali kecewaan yang permanen karena begitu akan berproses kalau sudah mengecewakan akan menimbulkan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas juga menghargai hasilnya seperti ini. Kamu itu sudah membuat kecewa sekali. Untuk selanjutnya ini hasilnya apa? Ada konsep disiplin. Tadi dengan identitas gagal, tapi sekarang itu adalah jika hubungan di posisi membuat orang merasa bisa ada konsekuensi dan restitusi. Lalu berikutnya ini guru di posisi sebagai teman adalah dampak apa yang dilakukan oleh guru jika di posisi sebagai teman. Seperti contoh akan berbuat itu membuatnya rasa alasan ada peserta untuk murid-muridnya. Yang ujian guru akan berkata tidak belajar untuk bapak konsekuensinya itu atau juga bisa mengajarkan nanti bapak ini yang hasilnya apa jika guru ini di posisi sebagai teman dari perbuatan anak itu akan menjadi ketergantungan, restitusi bisa mandiri lalu menghadapkan pada orang lain. Itu seperti gini, ganti rugi yang diterima berikutnya dan dari pelaku. Saya beri contoh, misalnya ada tabrakan, pelakunya ini baik-baik saja. Ini guru sebagai pemantau, posisi guru sebagai pemantau. Pelakunya yang menabrak ini akan memberi, yang akan diperbuat gurunya adalah menghitung dan mengukur. Guru akan berkata apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Hasilnya apa kalau di posisi pemantau? Akan menyesuaikan penguatan di awasi saja. Perlu berikutnya ini adalah guru sebagai manajer. Murid menghormati peraturan. Guru sebagai manajer, maka guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata apa yang kita yakini, apa kamu meyakini harus tidak usah dianggap. Kalau kamu meyakini kamunya harus lebih baik lagi. Kamu harus baiknya jadi kira-kira harus jawab akan membaca apa terakhirnya. Hasilnya apa? Memuaskan pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, perbedaan mengontrol, dan murid ada siswa yang terlambat bagi usaha sekolah. Itu adalah konsep apa yang harus kita lakukan. Apakah kita akan memberikan hukuman atau sanksi? Apakah kita perbedaan contoh kasus ini ada siswa yang terlambat mengumpulkan
harus kita lakukan? Apakah kita memberikan hukuman atau sanksi? Apakah kita harus memberikan konsekuensi? Ataukah kita memberikan restitusi? Kalau kita memberikan hukuman, itu yang pertama, guru menghukum siswa tersebut dengan membersihkan kelas selama 2 hari saat jam istirahat. Jadi ketika teman-temannya itu istirahat, beli makanan, dia itu tidak bisa. Dia harus menjalankan hukuman atau sanksinya. Lalu guru marah dan membentak sehingga murid menjadi takut. Yang paling ditakutkan itu murid itu akan menyembunyikan permasalahannya. Itu yang lebih ditakutkan lagi. Berikutnya, jika kita memberikan konsekuensi. Yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas yang belum dikumpulkan saat jam istirahat. Jadi ketika teman-temannya itu istirahat membeli jajan, kue, anak tersebut masih di dalam kelas. Mengapa? Mengerjakan tugas yang belum selesai. Guru di sini tegas dan siswa menghormati peraturan. Berikutnya, jika kita memberikan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kalau ada siswa yang mengumpulkan tugas sekolahnya terlambat, maka kalau guru itu mengadakan restitusi, anak itu pasti dibantu, tidak dimarahi, ditanyai apa alasannya kok sampai terlambat mengumpulkan tugas sekolah. Apakah karena lupa? Apa karena tidak bisa mengerjakan? Ataukah ada alasan yang lainnya? Nah, di sini guru membantu menyelesaikan masalahnya. Kalau misalnya tidak mengerjakan tugas atau terlambat mengumpulkan tugas itu karena lupa, maka guru ini membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kalau biar tidak lupa, kalau misalnya ada tugas nyampe di rumah, cepat-cepat dikerjakan. Nanti kalau ditunda-tunda, takutnya lupa. Kalau lupa, yang terjadi itu adalah mengumpulkan tugas sekolah itu terlambat. Teman kalian sudah mengumpulkan, sedangkan kalian itu masih belum, gara-gara lupa. Maka solusinya seperti itu. Tapi kalau terlambat mengumpulkan tugas sekolah itu karena tidak bisa, maka sebagai pendidik menawarkan kepada siswa, bagaimana kalau kamu tidak bisa mengerjakan, kamu boleh bertanya pada temanmu atau saya, bisa mencari solusi. Kalau misalnya tidak bisa mengerjakan itu, bagaimana caranya? Bisa bertanya pada temanmu atau orang tua. Nah, seperti itu. Kalau guru terbuka, maka enak, anaknya itu enak diajak ngobrol, dan siswa akan menghormati dirinya dan orang lain. Maka dari itu, kalau misalnya ada anak yang melanggar suatu kebajikan, kita itu lebih baik memberikan apa? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Lebih enaknya restitusi, ya, restitusi. Di sini diharapkan anaknya itu bisa terbuka. Apa sih masalahnya itu, biar gurunya itu bisa memberikan apa? Solusi atau penyelesaian masalah. Berikutnya ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Guru ini bisa di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah. Bisa juga guru ini sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Seperti ini ya, 5 posisi kontrol restitusi. Kalau seperti tadi, motivasi eksternal itu identitas gagal
hasilnya seperti ini. Kalau identitasnya berhasil atau sukses, hasilnya juga akan lebih baik, membuat anak menjadi lebih bertanggung jawab. Nah, ini adalah gambaran jika guru sebagai penghukum. Maka apabila ada murid yang melanggar suatu kebajikan, maka guru ini akan menghukum muridnya. Seperti ini gambarannya. Guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan berkata. Hasilnya apa? Anak itu akan menjadi berontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Kamu sih tidak mau mengerjakan PR, ya begini hasilnya, nilainya ndok terus. Kalau di rumah itu didadar. Berarti itu memposisikan guru sebagai apa? Penghukum. Akibatnya ini apa? Ya ini anak menjadi pemberontak, menjadi pendendam. Jadi sukanya itu menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan diri sendiri. Nah ini, jika guru di posisi pembuat rasa bersalah, jadi anaknya itu merasa bersalah, guru akan berbuat apa? Berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Guru itu akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Kamu itu ya sudah saya bilang, kalau mengerjakan PR itu yang sih bagus, jangan ditunda-tunda, tergopoh-gopoh. Hasilnya seperti ini. Kamu itu sudah membuat saya kecewa sekali. Apa dampaknya? Hasilnya apa? Dia itu pasti menyembunyikan atau menyangkal, berbohong, tidak jujur, tidak seperti itu. Itu adalah jika guru itu di posisi membuat orang merasa bersalah. Lalu berikutnya ini guru di posisi sebagai teman. Apa yang dilakukan oleh guru jika di posisi sebagai teman? Guru akan membuatnya alasan-alasan untuk murid-muridnya. Guru akan berkata, lakukan untuk bapak ibu, atau juga bisa ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Hasilnya apa? Jika guru ini di posisi sebagai teman, anak itu akan menjadi ketergantungan, tidak bisa mandiri, selalu menggantungkan pada orang lain. Berikutnya, kalau ini guru sebagai pemantau, posisi guru sebagai pemantau. Yang akan diperbuat guru ini adalah menghitung dan mengukur. Guru akan berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Hasilnya apa kalau guru di posisi pemantau? Akan menyesuaikan bila diawasi saja. Berikutnya ini adalah guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer, maka guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakin? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Hasilnya apa? Menguatkan watak atau karakter.
guru itu enaknya di posisi apa? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer enaknya? Di posisi apa? Sebagai, ya betul, sebagai manajer. Sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa bertengkar dengan temannya di sekolah. Sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Jadi kalau ada temannya yang bertengkar, ada anak yang bertengkar dengan temannya, kalau kita itu di posisi sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, kamu langsung berdiri saja di depan kelas, tidak usah mengikuti pelajaran. Berarti itu kita itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, sudah berulang kali. Nanti kalau kamu bertengkar ya hasilnya seperti ini, kalah menjadi abu, menang menjadi arang, jadi sia-sia, tidak ada gunanya bertengkar. Saya tuh kecewa sekali sama kamu. Berarti ini guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau guru ini di posisi sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Berarti itu dimaafkan, apa kamu salah dan kali terus. Berarti itu adalah sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Berikutnya sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dipanggil setelah habis bertengkar dengan temannya, kamu tahu kesalahanmu ini apa? Tahu Bu, kira-kira kamu mau memperbaikinya? Nanti juga diberitahu dampaknya kalau bertengkar itu bagaimana. Jadi kita sebagai pendidik, posisi yang paling baik itu adalah kita itu, guru itu sebagai manajer. Kita itu memberikan solusi kepada peserta didik kalau ada masalah. Jadi anak itu mau diajak terbuka terhadap masalahnya itu. Di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas ini, kalau peraturan kelas itu yang membuat itu bukan sebuah objek, dan kita harus mematuhinya. Tapi kalau keyakinan kelas itu yang membuat itu adalah kita sendiri, yang mematuhi juga kita sendiri. Berikutnya yang terakhir, ini ada segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua peserta memiliki alasan. Menanyakan keyakinan kelas, kita semua memiliki motivasi internal. Kita melakukan segitiga restitusi itu kapan? Kalau ada peserta didik yang melanggar suatu kebajikan. Sebagai contoh, misalnya akhir-akhir ini kan ada berita tentang pembulian, perundungan, dan itu terjadi di sekolah-sekolah. Dan saya yakin pasti di sekolah kita juga pasti ada perundungan atau bullying. Yang kita lakukan itu adalah kita sebaiknya melakukan segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Jadi kita mengajak pelaku dan korban perundungan, kita ajak dalam satu meja. Kepada pelaku kita tanya baik-baik, tidak usah marah-marah. Dan tujuan kita itu adalah ingin menyelesaikan masalah. Kamu itu
melakukan perundungan kepada si Egi itu misalnya, itu mengapa kamu lakukan seperti itu? Kamu tahu dampaknya itu, lihat anaknya sekarang itu tidak mau berteman. Jadi kita itu ngomong dengan baik-baik, tidak usah bentak-bentak atau marah-marah. Begitu juga dengan korban, kita juga akan mengadakan segitiga restitusi. Korban ini kita beri semangat. Semangatnya seperti apa? Semangatnya itu adalah kita beri dia kepercayaan diri agar dia itu terbuka dan mau berteman lagi. Nanti kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, takutnya nanti dia itu tidak mau berteman dengan temannya yang ada dalam satu kelas. Lalu akibatnya apa? Pasti dia itu tidak mau bersekolah. Nah, biar tidak terjadi seperti itu, kita sebagai guru akan mengadakan segitiga restitusi. Dan tidak hanya tidak hanya masalah tentang perundungan atau bullying. Dan yang biasa terjadi di kelas itu biasanya anak itu pinjam alat tulis dengan maksa. Itu kita bisa melakukan segitiga restitusi. Kita panggil anak-anak ini, pelaku dan korban. Pelakunya kita tanyai, kenapa kamu kok mengambil pensil temanmu dengan memaksa? Itu tidak baik. Kalau seandainya kamu ingin pinjam, ya ngomong dengan baik, insya Allah akan dipinjam. Tapi kalau kamu pinjamnya kasar seperti itu, main serobot saja, ya pasti tidak mau dipinjami. Kamu ngomongnya harus baik-baik. Begitu juga dengan korbannya. Korbannya itu juga bisa dilakukan segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini, tidak usah dimarahi atau apa. Kita bilang ke korban, nah kalau misalnya kamu punya pensil lebih dari satu, boleh dia dipinjami, temannya itu kasihan, jangan pelit-pelit. Nah, seperti itu. Jadi kita itu sudah mengadakan segitiga restitusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Tadi saya sudah berikan contoh yang pertama itu perundungan atau bullying. Yang kedua itu contoh pinjam pensil ya. Yang ketiga itu saya memberi contoh anak yang terlambat datang ke sekolah. Biasanya kan kalau hari Senin itu kan upacara. Upacaranya itu dimulai jam 6:30. Tapi anak-anak itu datang sudah jam 7. Atau juga bisa hari Selasa sampai Sabtu itu ada senam yang dimulai jam 7. Anak-anak itu datang jam 7:30. Maka guru bisa mengadakan segitiga restitusi. Kalau misalnya yang paling pagi itu kan Senin, kalau ada upacara, anak ini kita panggil, kita tanya, kenapa kamu datang terlambat? Apa yang menyebabkan kamu itu datang terlambat? Kalau anak ini datang terlambat karena tidurnya terlalu larut malam, maka hari Minggunya itu kalau tidur jangan terlalu larut malam. Itu yang pertama. Yang kedua, harus sudah disiapkan mana topi, mana ikat pinggang, mana dasinya, biar nanti kalau paginya Seninnya tinggal dipakai, jadi tidak tergesa-gesa gitu. Tapi kalau terlambatnya itu karena main game, main HP, kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua itu kalau zaman milenial sekarang itu
bisa stop, kamu tidak boleh bermain HP selamanya, itu tidak bisa nih. Karena ini kodrat zaman. Anak yang hidup sesuai dengan zamannya, kita tidak mungkin. Maka kita sebagai pendidik boleh memegang HP, tapi ada waktunya. Kalau waktunya tidur, ya harus tidur. Nanti kalau waktunya tidur masih main HP saja terus, akhirnya paginya yang terjadi itu adalah apa? Datang terlambat. Sudah datang terlambat, pakai kaos kaki juga seharusnya putih keliru hitam. Setelah itu atribut sekolah yang lain juga tidak dipakai karena masih tidak dipersiapkan, masih di rumah. Demikian materi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang masih kurang jelas perlu ditanyakan. Mungkin ada. Oh ya, Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang segitiga restitusi. Sebagai seorang guru, hal-hal apa saja yang seharusnya saya lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali dari Bu Ika. Yang harus kita lakukan untuk mengembangkan budaya positif di sekolah, yang pertama itu adalah melakukan membuat hubungan yang baik antara guru dan murid. Kalau hubungan ini sudah baik, maka sangat penting untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Terus yang kedua, bisa dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat oleh satu kelas dan yang menaati juga satu kelas tersebut. Misalnya kesepakatan kelas itu bisa yang pertama menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas itu bukan hanya yang piket saja, tetapi yang tidak piket juga harus menjaga kebersihan kelas, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, bisa membuat kesepakatan kelas itu menghormati guru dan menyayangi teman. Jadi kalau kita misalnya anak bertemu dengan guru di dalam sekolah maupun di luar kelas, itu anak-anak itu bisa hormat, menyapa. Misalnya, Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, seperti itu. Dan menyayangi teman berarti ini tidak bertengkar. Dan yang ketiga itu kesepakatan kelas itu bisa juga dengan datang tepat waktu. Jadi jangan sampai kalau datang ke sekolah itu terlambat. Dan yang keempat, misalnya contoh keempat itu misalnya berkata jujur, tidak berbohong. Nah itu adalah contoh-contoh kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh anak satu kelas dan dipatuhi oleh anak tersebut. Dari oleh dan untuk siswa kesepakatan kelas ini. Begitu Bu Ika, bisa diterima? Mungkin ada yang lain? Ya Pak Widi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya yaitu apa saja yang termasuk dalam budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali Pak Widi. Saya mencoba untuk menjawabnya. Budaya positif di sekolah itu bisa yang pertama itu literasi. Literasi itu berarti membaca sebelum pelajaran ini dimulai. Dan literasi ini tidak hanya buku pelajaran saja, bisa buku cerita atau buku apa-apa, disesuaikan dengan umur atau usia anak. Yang kedua itu bisa dengan kegiatan ekstrakurikuler
Dan juga bisa yang ketiga itu mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah. Begitu Pak Edi jawabannya. Bisa diterima? Mungkin ada yang lain terakhir? Ayo, Bu Eva. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disampaikan di awal dan kita ketahui bahwa moto dari guru penggerak itu sendiri adalah bergerak, dan menggerakkan. Yang pastinya Bu Niken selaku calon guru penggerak harus mampu menggerakkan teman sejawat yang ada di lingkungan sekolahnya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran dari guru penggerak dalam menularkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada guru ataupun teman sejawat yang lain, tentunya dalam satu lembaga ataupun dari beda lembaga juga boleh, untuk membangun budaya positif di sekolahnya masing-masing. Dan pastinya itu nggak mudah, terutama kita akan bisa mengimbaskan atau menularkan kepada teman-teman sejawat yang ada di lembaga kita sendiri terlebih dahulu. Setelah itu kalau sudah berhasil baru ke sekolah yang lain. Kira-kira kiat-kiat apa saja yang bisa membangun budaya positif di sekolah ini? Terima kasih. Ini sangat bagus sekali. Saya coba untuk menjawabnya Bu Eva. Calon guru penggerak yang bisa menularkan budaya positif itu ke guru lain itu dengan cara menguatkan apa budaya positif yang sudah ada di sekolah itu. Misalnya ada 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Nah itu perlu dipertahankan. Misalnya kalau ada anak yang datang ke sekolah itu biasanya gurunya itu berjejer, berikan salam dengan senyuman. Atau juga bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan biasanya itu setiap hari Jumat itu ada Jumat bersih. Jadi itu perlu dipertahankan. Demikian jawaban yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
disampaikan Bu Niken tadi sungguh menginspirasi bagi saya. Semoga ilmu yang saya dapat bisa membawa manfaat bagi diri saya sendiri, murid-murid, sekolah, dan dunia pendidikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah kita mengikuti kegiatan presentasi Ibu Niken, sangat banyak sekali yang harus kita terima dan senang sekali. Mengapa? Pertama, kita berjumpa dengan Bapak Ibu guru. Yang kedua adalah memperoleh ilmu untuk tambahan kita mengajar. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat kita manfaatkan untuk praktek pembelajaran sehari-hari, kita implementasikan pada kelas kita masing-masing sehingga pembelajaran kita semakin hari semakin meningkat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.